Oke, selamat siang. Jadi kita kembali lagi di sini untuk melanjutkan perhitungan yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah sampai pada menghitung jarak datar, jarak optis, dan juga beda tinggi. Nah, hari ini kita lanjutkan sampai, jadi kalau kemarin kita sampai di seperti ini. Nah, hari ini kita lanjutkan sampai pada bagaimana mengolah datanya, menghitung asimut, menghitung delta x delta y sampai pada mengeluarkan nilai koordinat dari setiap titik. Oke, seperti ini. Jadi di screen ini sudah ada hasil perhitungan dalam tabulasi Excel. Nah, di sini nanti ada perhitungan asimut. Ada yang sudah saya hitung, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian delta x dan delta y juga sudah dihitung. Nah, nanti untuk mempermudah bisa cek linknya di deskripsi. Nanti ini kita langsung plotkan ke program AutoCAD. Jadi untuk yang saya gunakan adalah Autodesk Civil 3D 2019. Nah, di sini untuk hasil perhitungan asimut adalah seperti berikut. Jadi dari A ke B, nilai sudut horizontalnya adalah 75 derajat 8 menit 15 detik. Ini dalam bentuk desimalnya menjadi 75.1375. Ini. Nah, asimutnya seperti ini, sama. Kemudian dari B ke C ini kita harus menghitung asimutnya juga. Jadi seperti ini nanti. Ini sudah saya tampilkan. Jadi untuk sudut yang dibentuk dari A ke B, ini kalau saya buat teks ini, detailnya ini adalah A. Titik A. Kemudian yang satunya itu titik B. Ini B. Selanjutnya ini ke titik C dan D. Dan yang terakhir adalah titik D. Nah, ini dari titik A ke B, nilai sudut horizontalnya adalah 75 derajat 8 menit 15 detik. Seperti ini. Ini kita bisa cek di hitungan kita, 75 derajat 8 menit 15 detik. Nah, jarak datarnya 73.235. Jadi 73.235. Nah, ke titik B, nilai sudut horizontalnya dari B ke C adalah sebesar 285 derajat 30 menit 30 detik. Nah, ini menghasilkan sudut dalam sisanya adalah sebesar 74 derajat 29 menit 30 detik. Nah, dengan panjang 73, jarak datar 73.808. Seperti ini. Nah, dari C ke D untuk jarak datarnya 99.99 dengan sudut horizontal juga 255 derajat 0 menit 30 detik. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah saya buat dalam bentuk manual. Nah, bagaimana caranya sekarang kita menginput data pengukuran yang ada di Excel ke dalam bentuk tergambar otomatis di dalam program
AutoCAD Civil 3D. Nah, sekarang setelah kita dapatkan hasil seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita harus memindahkan nilai koordinatnya ini di dalam sheet tersendiri. Nah, di sini siapkan sheet tersendiri di sini. Jadi dari poin 1 sampai 14 ini adalah urutan titik, sedangkan deskripsi ini adalah keterangan. Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan hasil pengukuran kita, jadi dari A itu koordinatnya 1000 1100, ini pemisalan aja. Kemudian yang nomor 1 elevasinya 94387. Nah, ini seperti ini. Ini nomor satunya. Nah, kemudian setelah ini kita memilah, jadi ada poin, easting, northing, elevation, and deskripsi. Nah, ini jangan kebalik. Kalau kita biasa menggunakan format pengukuran XYZ, berarti yang berlaku adalah easting, northing, dan elevation. Nah, tetapi ada juga yang mengukur dengan menggunakan format NEZ, artinya northing, easting, elevation. Nah, tergantung berapa nilai koordinat awal yang kita input. Kita menggunakan X di depan atau Y di depan. Itu setiap orang punya cara yang berbeda. Nah, tetapi standarnya kita menggunakan X, Y, dan Z atau easting, northing, dan elevation. Nah, setelah ini sudah dalam posisi seperti ini kita simpan dalam bentuk data. Nah, dalam bentuk data, jadi cara simpannya kita Ctrl S. Ini. Jadi file, kemudian kita save, kemudian kita file lagi, kita save as. Nah, save as ini kita mengganti dalam formatnya ini menjadi format CSV atau menggunakan format TXT. Nah, jadi kalau TXT atau format teks ini nanti bentuknya teks, sedangkan CSV ini adalah bentuk Excel yang ekstensi belakangnya adalah koma delimited. Seperti ini. Oke, ini saya simpan. Yes. Oke. Sorry, ini kita copy dulu. Ini kita harus pindahkan dulu di file lain agar filenya ini tidak tumpang tindih. Ini kita copy. Kita masukkan di sini. Seperti ini. Nah, setelah selesai, ini formatnya kita masukkan di paling sisi kiri seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, ini kita file, kita bisa save polygon. Oke, kemudian ini kita bisa beri nama data ukur input AutoCAD misalnya. Nah, kemudian kita simpan lagi dalam bentuk CSV. Oke, ini. Dan kita save, lalu kita yes. Oke, kita close lagi, kita save, dan kita yes lagi. Nah, ini bisa kita keluarkan. Nah, untuk di Civil 3D sendiri, di sini nanti kita bisa melihat menu. Jadi yang di atas ini kita namakan dengan, kita biasa di pembelajaran kita itu dinamakan dengan menu bar. Oke, dari file sampai pada ada future apps. Nah, setelah itu ada toolbar bawahnya ini. Nah, ada toolbar, kemudian di sisi kiri ini biasanya ada tool space-nya. Nah, kemudian di sisi kanan adalah properties-nya. Nah, ini tampilan awal Civil 3D 2019 yang saya gunakan. Nah, untuk kita bisa menggambar atau mengaplikasikan Civil 3D, ada baiknya untuk AutoCAD tingkat dasar itu sudah mahir, karena AutoCAD Civil 3D ini adalah tingkat kelanjutan dari AutoCAD 2 dimensi maupun 3 dimensi yang standar. Nah, kenapa menggunakan AutoCAD Civil 3D? Nanti saya jelaskan sebentar. Dia merupakan program yang dynamic, jadi ketika terjadi perubahan itu kita bisa langsung otomatis mengubahnya. Nah, kita langsung saja. Caranya adalah melalui akses menu point. Oke. Seperti ini, klik point. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Nah, ada point berdasarkan manual. Ini kita input sendiri berdasarkan northing easing. Oke.
Ini artinya nilai X dan Y-nya kita ketahui. Ada menggunakan bearing, oke. Ada juga menggunakan azimuth, ada juga menggunakan sudut dan lain sebagainya. Nah, di sini karena kita sudah punya data pengukuran, maka kita tinggal menginput ke dalam AutoCAD Civil 3D-nya. Akses melalui menu import, kemudian import point. Nah, nanti di sini perhatikan bahwa untuk specify point file format di sini jangan kebalik. Jadi kita harus masukkan PENZD, ini yang koma delimited, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik tanda plus di sini, add filenya. Kemudian kita cari tadi nama file yang akan kita input, seperti ini, data ukur input AutoCAD. Kemudian kita pastikan file of type-nya ini CSV. Kemudian kita open. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Jadi di sini ada easting, northing, point elevation dan deskripsi. Nah, jika sudah, kalau hitungan kita benar, maka koordinat yang kita input itu langsung akan menempel tepat di bagian titik-titik poligon ini. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kalau kita menghitungnya salah, maka dia akan tidak tepat di posisi ini. Oke. Sudah demikian seperti ini, kita klik OK. Nah, ini bentuk poin-poinnya yang kita input. Nah, kita coba cek satu persatu di sini. Untuk titik A, elevasinya 100. Oke. Titik B, oke, sama, posisinya tepat. Titik C, oke, sama juga. Kemudian titik D. Nah, berarti pengukuran koordinat kita itu sudah benar. Nah, sampai tahap ini untuk poligonnya kita sudah selesai, inputnya juga sudah bisa. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin mengkustomisasi view-nya, tampilannya. Jadi di sudut kanan bawah ini ada scale. Oke, annotation scale ini untuk current view-nya, untuk tampilannya. Jadi ini bukan skala gambar tapi skala tampilan. Jadi ini kita bisa ganti, kalau terlalu kecil mungkin bisa diperbesar sampai 1/1000, nanti jadinya seperti ini. Atau kalau terlalu besar juga bisa di-adjust, ini dipilih sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa mengganti deskripsi di dalam view kita. Ini contoh, kita di sini ada number point, elevasi sama deskripsi. Kita hanya mau ditampilkan deskripsi saja, tidak perlu ditampilkan nama poinnya, deskripsinya, atau number titiknya. Bisa. Jadi caranya bagaimana? Masuk ke toolspace sebelah kiri, di tanda plusnya ini diklik, klik kiri. Di all point-nya ini kita klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, nanti di sini ada point group properties untuk all point-nya. Untuk point label style ini kita bisa hanya pilih elevation only. Jadi hanya ada tinggi titiknya seperti ini. Nah, jadi yang nanti ditampilkan ini hanya tinggi titik. Nah, oke. Bagi yang tidak terbiasa dengan screen atau background berwarna putih, bisa diganti dengan warna hitam. Caranya ketik OP, option, kemudian kita masuk di display, pilih color, ini kita bisa ganti warna hitam. Misalnya bagi yang familiar dengan berwarna hitam. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Nah, apa yang bisa kita buat dengan data seperti ini? Pertama, kita bisa membuat surface-nya. Jadi contoh buat surface-nya di sini, kalau di dalam mata kuliah atau di dalam mata pelajaran kita biasa bilang ini dibuat kontur. Nah, ini klik kanan di surface, create surface seperti ini. Nah, di sini ada kotak dialog. Nah, di sini nanti dia minta name-nya apa ini. Saya beri nama existing ground, disingkat saja. Kemudian untuk deskripsinya bisa dikosongkan, bisa diberi nama data surface awal. Kemudian untuk stylenya ini
kita bisa ganti. Jadi kalau ada keterangan kontur 2M dan 10M, itu artinya konturnya hanya akan muncul pada kelipatan 2 dan 10 meter. Oke, ini coba saya tampilkan dalam kontur 15. Oke, kemudian ada perbedaan antara background dan desain. Kalau background itu nanti munculnya itu hanya warnanya tidak berwarna-warni, hanya silver dan putih. Tetapi kalau kita mau yang berwarna-warni, mungkin kita bisa gunakan kontur 1 dan 5 desain. Seperti nanti kita coba. Oke, kemudian kita oke. Nah, di sini kita sudah membuat satu surface, namanya surface existing ground. Tetapi surface ini belum bisa menampilkan kontur. Kenapa? Karena datanya belum ada. Oke, jadi cara menginput datanya adalah klik icon plusnya, definitionnya juga kita klik. Oke, kemudian masuk ke point group. Nah, di point group ini kita klik kanan, klik add, lalu pilih all point, kita apply, lalu kita oke. Nah, ini kontur yang sudah terbentuk. Nah, tapi untuk tampilannya masih tidak smooth. Nah, cara membuat dia smooth seperti apa? Klik kiri, oke. Kemudian setelah itu kita klik kanan, masuk di surface properties. Nah, di sini nanti bukan surface properties, di klik kiri, kemudian kalau sudah klik kanan, masuk di edit surface style. Oke, edit surface style. Nanti di sini ada menu kontur. Menu kontur di sini kita akses dari menu kontur smoothing. Nah, kontur smoothing ini false-nya ini kita ganti dengan true. Kemudian kontur smoothingnya itu kita increase, kita tingkatkan seperti ini. Kita apply, lalu kita oke. Nah, seperti inilah untuk kontur dengan interval 1,5. Nah, mungkin terlalu rapat, kita mau dia agak tidak terlalu rapat, maka ini kita bisa ganti, klik di sini. Kemudian untuk surface-nya ini kita klik kanan, surface properties. Nah, lalu kita information-nya ini kita ganti dengan 210 design. Apply seperti ini dan kita oke. Nah, muncul seperti ini. Nah, prosesnya sama. Kita klik kontur lagi untuk membuat dia menjadi smooth. Klik kanan, edit surface style, kemudian kontur smoothing ini kita masukkan true, naikkan increase-nya, apply, dan oke. Nah, sampai pada tahap ini kita sudah punya data surface seperti ini. Jadi ini kita hapus dulu. Oke, saya hapus untuk titik poligonnya, ini hanya sebagai kontrol tadi. Oke, ini juga dimensinya kita hapus. Hapus juga, lalu ini juga kita hapus. Kemudian ini A ke B juga ini kita hapus. Oke, ini juga kita hapus seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya data seperti ini. Kita ingin memberi label. Oke, kita ingin memberi label, masih ada yang ketinggalan. Late. Nah, cara membuat labelnya bagaimana? Dari mana kita akses? Klik menu surface, klik kiri, kemudian pilih add surface label, kemudian pilih kontur single seperti ini. Kita klik 98, oke, 99, yang berwarna hijau ini pasti 100, ini pasti nilainya akan muncul otomatis 102. Nah, oke, dia tidak akan muncul elevasinya itu 105, 107. Dia hanya akan muncul kelipatan 2 karena sesuai yang kita ini masukkan adalah intervalnya 2 dan 10. Seperti ini labelnya kita bisa masukin seperti ini, 100, 102, 104, 106, 108 dan seterusnya. Oke, ini bebas tergantung style masing-masing dalam memberikan labeling. Nah, sampai pada tahap ini kita sudah punya data pengukuran, punya surface-nya. Nah, ini saya share sedikit. Lalu bagaimana kita ingin mengetahui elevasi yang di sini? Ini kan konturnya nggak lewat, tapi
titik-titik pengukurannya ini agak nggak terlalu rapat. Nah, bagaimana di sini kita bisa tahu elevasinya? Nah, bisa. Caranya bagaimana? Klik menu surface, surface label, pilih spot elevation. Nah, nanti diklik saja seperti ini, dia akan muncul. Ini. Nah, ini. Oke. Seperti ini. Nah, di tempat-tempat yang kita susah jangkau bisa kita cari tahu elevasinya berapa sih, seperti ini. Nah, oke, jadi demikian. Nanti di materi selanjutnya kita akan belajar mengeksplor lebih dalam lagi tentang tampilan surface dari hasil data pengukuran. Demikian, ini kita save dulu. Oke. Ya, demikian. Terima kasih.